bertemu lagi bersama Bapak pada mata kuliah tipografi. Pada pertemuan minggu kemarin kita membahas tentang anatomi font atau anatomi huruf. Nah, pada saat ini, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi readability, legibility, dan spacing ya. Baik, perkenalkan dulu, nama Bapak Firdaus. Bapak lahir di Tugumulyo, tanggal 26 Desember 1999. Saat ini home base di program studi S1 Desain Komunikasi Visual, lulusan S2 Telkom University, Magister Design. Baik, sebelum masuk ke skenario, Bapak akan mencoba mengabsensi ya siapa-siapa saja yang hadir pada hari ini. Baik, di sini hadir semua ya, ada Kezia, Ahmad, Filvo, Raisa, Nanda, Nurali, Satria, Laura, Riza, Revanza, Intan, Bagas. Alhamdulillah, apa kabarnya para mahasiswa, mahasiswi? Alhamdulillah, baik semuanya. Baik, skenario pembelajaran yang akan Pak sampaikan pada hari ini ada pendahuluan, penyampaian materi, analisis, desain, praktik pembuatan font, evaluasi, dan penutup. Skenario ini bisa kita laksanakan lebih lambat atau lebih panjang ya, sesuai dan nanti menyesuaikan saja. Capaian pembelajaran pada hari ini adalah mahasiswa mampu secara tajam menganalisis tingkat keterbacaan, readability, kejelasan, legibility dalam karya desain. Mahasiswa juga mampu menguasai prinsip jarak, spacing, untuk menciptakan harmoni visual. Pertanyaan singkat. Apa itu readability, legibility, dan spacing? Nah, tadi kan sudah disampaikan ya di capaian pembelajaran. Readability itu keterbacaan, legibility kejelasan, dan spacing adalah jarak. Mungkin sudah kalian terapkan ya di beberapa penugasan pastinya, seperti spacing ya. Tapi bagaimana sih penerapan keterbacaan, readability, dan kejelasan, legibility? Baik, kita akan melihat beberapa case ya, yaitu poster gitu. Ada juga mural seperti itu ya, atau brosur ini ya. Nah, di sini kan kita lihat secara garis besar font yang digunakan adalah cukup high-class ya, powerful, seperti Avengers ya. Nah, menurut kalian, jika font Avengers digunakan dalam penulisan sebuah buku yang cukup tebal, isi ya, bagian isi, apakah worth it gitu ya? Pak rasa tidak. Kita sepakat tidak ya. Karena biasanya font yang powerful itu biasanya diletakkan pada cover atau back cover atau halaman belakang seperti itu. Nah, adapun desain-desain yang font yang cukup menarik ya. Nah, di sini kita membahas tentang positioning font itu sendiri. Tidak semua bentuk font itu dapat diterapkan di media-media tertentu. Seperti komik, beda dengan majalah, majalah beda dengan buku pembelajaran, buku pembelajaran beda dengan brosur, banner, poster seperti itu. Nah, baik, kita akan masuk ke readability, kenyamanan. Kita ingin membaca hal yang panjang biasanya nyaman seperti itu ya. Banyak novel-novel, buku pembelajaran biasanya panjang sekali. Tetapi kenapa kita nyaman? Karena tipografi yang digunakan itu tepat ya. Mudah dibaca, mudah dipahami, tidak melelahkan mata, meningkatkan fokus dan retensi. Bagaimana jika setiap buku-buku yang isinya banyak, fontnya kayak gini? Lelah banget ya. Membacanya lelah, sulit memahaminya. Nah, selanjutnya ada legibility, kejelasan bentuk. Nah, kita kan sudah ada font atau huruf nasional kita sendiri ya, beda dengan huruf Arab, Jepang, Cina, Thailand ya. Kita menggunakan abjad ya, abjad-abjad yang sering kita kenal ya, A sampai Z, 1, 2, 3. Nah, bentuk pada font itu notabene harus representatif ya dengan apa yang kita kenal. Seperti ini ya, E, G, 1. Nah, seperti ini apa ini? Mungkin kita secara spontan bisa memahami lah apa maksudnya ya.
Tapi kalau kita membaca buku yang tebal, ini pasti kelelahan, tidak worth it. Ya. Artinya apa? Setiap huruf atau angka memiliki bentuk yang unik dan mudah dibedakan dari huruf angka lainnya. Ya. Lanjut, spacing. Beberapa dari kita, dari ketiga teori, readability, legibility, dan spacing, pasti pernah menerapkan, dan kita tanpa sadar atau tidak sadar, kita telah menggunakan. Nah, spacing itu adalah jarak atau ruang kosong. Seperti ini ya, letter spacing. Ini teks terlalu rapat ya. Tidak bisa membedakan mana kata satu dan kata dua. Nah, kalau yang di bawahnya itu kata satunya teks, kata kedua adalah jelas, kata ketiga dibaca. Jangan tuh juga terlalu renggang atau terlalu jauh. Ya. Jadi kita harus memahami ini buat apa sih? Digunakan untuk apa? Dan siapa yang menggunakan? Nah, adapun cara dasar membuat font sendiri. Nah, teman-teman bisa langsung klik link ini atau scan QR code ya. Saya akan cepat saja ya memberikan penjelasannya, nanti bisa mahasiswa buka lagi materi yang Bapak berikan. Baik, di sini kita akan masuk yang namanya aplikasi Calligrapher ya. Klik template, pilih basic, number, langsung saja ya. Nah, ini LMS kita. Nih, Calligrapher sini, create a template. Download template. Minimal, English, dan numbers. Nah, jangan German, spacing, Japanese. Itu terlalu panjang nanti. Sini download. Usahakan PNG saja ya. Sudah di-download. Pak, sudah ada contohnya ya. Nah, ini sudah di-download. Seperti ini nanti bentuknya. Nah, seperti ini. Ini nanti kita bebas menggunakan aplikasi apapun untuk mengeditnya ya. Boleh kalian, kita menggunakan aplikasi Paint aja yang sangat basic, di laptop pasti ada ya. Boleh kalian print lalu ditulis tangan atau secara digital seperti ini ya. Ini ya, ini oh sorry, ini tanda seru. Ini ada 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Nah, setelah kalian sudah selesai, jangan lupa di save ya. Save-nya dalam bentuk PNG. Nah, ini ada beberapa contoh yang sudah Pak buat ya. Jadi Pak itu membuatnya ini lebih simple lagi ya sebenarnya, karena Pak menggunakan AI, kalian juga bisa ya menggunakan AI. Contohnya ini. Bentar. Nah, ini kan form kosongnya ya. Dari gambar di atas tolong kamu isikan sesuai dengan font yang dibutuhkan. Nah, seperti ini. Nah, ini kan font yang dibutuhkan ya. Jadi ya. Tapi nanti tugasnya kalian harus tidak boleh menggunakan AI atau harus tulis tangan, tulis sendiri ya. Desain sendiri. Selanjutnya, karya desain yang sudah kalian buat boleh di Canva, di Paint, ya di aplikasi apapun atau dicetak. Kalian kembali lagi ke aplikasi Calligrapher. Nah, di sini ada My Fonts. Nah, di sini ada upload template. Upload template kalian yang tadi. Upload mana tadi yang udah jadi. Nah, coba ada contoh ya. Nah, ini maksudnya. Kan ini. Nah, ini. Ini kalian upload ya di aplikasinya. Silahkan upload. Nah, setelah diupload nanti keluar sendiri ini, otomatis keluar. Nah, selanjutnya build font. Build font ini kasih nama kalian boleh seperti coba ya, build. Nah, ini kan sudah jadi nih font kita kan. Nah, ukurannya boleh kita preview ya.
size comparison. Di sini kita harus mendownload, boleh semuanya, TTF boleh, OTF boleh. Contoh ya, kita download. Nah, ini sudah kita download. Pak akan mengambil contoh satu ya, satu font yang sedikit bisa kita bedakan lah kalau kita terapkan. Nah, yang ini ya, kita coba ganti nama, Pekerti coba ya. Nah, bukan yang ini. Nah, ini ya, ini real tulis tangan ini. Kita install. Oh, di sini namanya MyFondio ya. Sorry ya, di sini sudah tertulis MyFondio. Nah, kita masuk ke sini. Misalkan saya seorang dosen dan mahasiswa di kafe. Kita langsung gunakan Fondio, otomatis sudah add-ins ya. Dio. MyFondio. Nah, ini Fondio 2. Nah, ini ya. Kita sudah memiliki font sendiri. Sudah memiliki font sendiri. Baik itu 1, 2, 3, 4. Oh, tidak membuat ya. Titik. Seperti itu. Nah, di sini sudah ada bold. Di sini sudah ada huruf besarnya. Nah, seperti itu. Nah, di sini kan tidak ada yang tidak huruf besar ini. Kita harus bisa. Oh, sudah ini. Ada juga 1, 2, 3, 4, 5. Ini masih bawaan ini ya, kayak Times New Roman. Berarti dari font ini ada yang tidak diisi. Nah, ya, baik nomor 1, 2, 3 tidak diisi. Otomatis dia akan menggunakan font default pada device kalian masing-masing. Jadi usahakan ini lengkap ya. Nah, kita akan kembali lagi ke materi. Bagaimana? Ya, tahap pertama masuk ke website Calligrapher, klik create a template, pilih basic dan numbers, download template. Template siap ditulis baik secara digital maupun manual. Setelah didesain, download hasil desain, masuk lagi ke web Calligrapher, masuk ke halaman My Font, upload template menggunakan PNG. Setelah font terbaca, lakukan klik build font. Setelah disetting, lalu di-download dengan jenis file TTF atau OTF. Install file TTF tersebut atau OTF tersebut yang sudah di-download, aplikasi sudah tersedia di device Anda masing-masing. Maksudnya tipografinya ya sudah tersedia. Seperti itu. Nah, untuk tugas kalian harus membuat ini. Tidak boleh menggunakan AI, harus menggunakan HP-nya masing-masing atau laptopnya masing-masing. Boleh juga kalian print, habis itu kalian foto dan hasilkan tulisan kalian masing-masing sesuai dengan selera kalian. Ya, mau agak Latin atau tegas, kaku, baku, itu bebas kalian, minimal 1. Ya. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, Pak akan membahas ulang ya, bahwasanya materi kita pada hari ini adalah tentang kenyamanan dalam penggunaan font, kejelasan bentuk font, jarak dalam tipografi atau font. Nah, kalau tidak ada pertanyaan di kelas dan ingin bertanya tapi malu-malu di sini, silakan hubungi Pak melalui WhatsApp atau LMS ya. Oh iya, untuk tugas jangan lupa dikumpulkan di LMS kita ya. Nanti akan Pak nilai dalam bentuk OTF atau TTF. Baik, sekian saja ya. Jika tidak ada pertanyaan, Pak cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.